Salam kenal rekan-rekan semua, saya Lydia. Anak saya didiagnosa skoliosis pada tahun 2022, tepatnya bulan April, dengan derajat 42. Pada saat itu kami memeriksakannya di Kota Manado. Kemudian karena dokter menyarankan untuk segera dilakukan tindakan operasi, maka kami sebagai orang tua mencari second opinion dengan berkonsultasi ke Dr. Pedi di Jakarta. Dan Dr. Pedi melakukan pengukuran ulang berdasarkan hasil ronsen yang sama, diperoleh hasil 47 derajat. Namun kami tidak dapat memastikan apa pertimbangan Dr. Pedi pada saat itu. Anak kami masih disarankan atau masih diperbolehkan untuk menggunakan brace. Pada saat itu anak saya berusia 10 tahun, baru memasuki masa menstruasi dan pressure turunnya 0. Kami kemudian berdasarkan rekomendasi Dr. Pedi, kami membuat brace. Brace itu digunakan secara konsisten setiap hari kurang lebih 22 jam, kecuali pada momen-momen tertentu, misalnya jika anak sedang sakit atau mungkin ada momen-momen yang anak kami di sekolah harus menggunakan seragam atau kostum pada kegiatan-kegiatan tertentu yang tidak memungkinkan untuk menggunakan brace. Tapi secara umum menggunakan brace itu selama 22 jam. Selain menggunakan brace, juga hampir setiap hari rutin melakukan penguatan otot. Ada gerakan-gerakan senam yang digunakan. Pada awal-awal memang 1 tahun pertama masih rutin berenang, namun dengan kesibukan anak-anak di sekolah, maka berenang hanya dilakukan jika ada waktu saja. Saat ini setelah brace digunakan lebih dari 2 tahun, pada bulan Oktober 2024 dilakukan pemeriksaan kembali, tapi tentunya dalam waktu 2 tahun itu selalu rutin dilakukan pemeriksaan kembali, ronsen setiap 6 bulan. Saat ini anak kami pada Oktober 2024 21 derajat, puji Tuhan. Adapun brace yang digunakan saat ini adalah brace kedua, yaitu brace Boston. Memang terdapat beberapa kendala dalam penggunaan brace, misalnya pada saat cuaca yang sangat terik, namun kami juga mensiasati dengan menggunakan pakaian dalam yang nyaman dan sesuai untuk anak kami, sehingga tetap nyaman menggunakan brace meskipun beraktivitas di sekolah. Dengan join pada ISC, banyak informasi yang kami peroleh terkait skoliosis. Misalnya kami juga memeriksakan vitamin D anak kami, dan memang setelah diperiksakan ternyata vitamin D-nya sangat kurang, sehingga kami juga memberikan suplemen tambahan. Setelah beberapa bulan kemudian kami cek sudah ada peningkatan, maka suplemen vitamin D yang dikonsumsi anak kami dosisnya juga semakin berkurang. Informasi-informasi seperti itu bisa kami peroleh melalui ISC dan informasi-informasi lainnya yang memang sangat membantu kami sebagai orang tua yang terkadang masih sangat minim informasi. Tetap semangat untuk orang tua skolioser. Anak kami juga masih dalam tahap perjuangan, masih ada beberapa tahun lagi harus menggunakan brace, dan memang butuh dukungan dan support dari orang tua sehingga anak-anak skolioser tetap percaya diri, tetap beraktivitas dengan seperti teman-teman pada umumnya. Kemudian penggunaan brace juga memang harus ada motivasi dari orang tua, namun juga akan lebih baik lagi jika
Kesadaran menggunakan brace berasal dari anak itu sendiri. Anak-anak juga harus paham apa konsekuensinya jika tidak menggunakan brace. Terima kasih banyak ISC yang sudah banyak memberikan informasi dan bantuan, terutama di awal-awal mengetahui anak kami menderita skoliosis. Terima kasih ISC, tetap semangat untuk orang tua skolioser dan adik-adik dan rekan-rekan skolioser. Halo teman-teman, nama saya Siva. Saya adalah seorang skolioser dan saat ini saya berusia 12 tahun. Skoliosis pertama kali diketahui ketika saya berusia 10 tahun. Waktu itu orang tua saya membawa saya ke dokter tulang belakang di Manado pada bulan April 2022. Setelah pemeriksaan, dokter di Manado mengatakan derajat saya adalah 42 dan saya harus dioperasi. Namun, Papa membawa saya ke Jakarta untuk berkonsultasi dengan dokter Pedi. Menurut dokter Pedi, di bulan Mei 2022, derajat skoliosis saya waktu itu adalah 47 derajat. Namun, dokter Pedi masih menyarankan saya untuk memakai brace. Awalnya saya belum terbiasa memakai brace, yang membuat saya hanya memakai brace sekitar 16 jam sehari. Tetapi lama-kelamaan saya bisa terbiasa dan memakainya hingga 22 jam sehari, kecuali saat saya merasa sakit. Selain itu, saya juga rutin berolahraga untuk memperkuat otot-otot tubuh. Puji Tuhan, setelah 2 tahun, hasilnya luar biasa. Dari yang awalnya 47 derajat pada bulan April 2022, kini pada pemeriksaan terakhir di Oktober 2024, derajat skoliosis saya sudah berkurang menjadi 21 derajat. Menurut dokter, kondisi saya sudah stabil selama 1 tahun terakhir. Saya sangat bersyukur karena papa, mama, kakak, dan semua orang di sekitar saya selalu mendukung dan menyemangati saya selama proses ini. Untuk teman-teman skolioser yang masih menggunakan brace, saya ingin mengingatkan kalian untuk tetap berdoa, berusaha, dan semangat. Memang pada awalnya memakai brace itu sulit, tetapi jika kita terus berusaha dan sabar, pasti ada hasilnya. Jangan menyerah, Tuhan memberkati kita semua. Semoga pesan saya bisa memberikan semangat dan inspirasi bagi teman-teman yang berjuang. Terus semangat ya! Kalau kita lihat nih, surprise ya, dokter Pedi tidak tahu ini pasiennya. Kita juga tidak mengundang dokter Pedi, dan brace yang dipakai itu juga kita undang ya, Bu Rini yang membuatkan brace buat Jiva. Nah, memang kasus ini sebenarnya agak spesial ya dok ya, nggak umum terjadi ya. Tapi mungkin dokter bisa kasih sedikit ulasan kira-kira seperti apa sih yang bracingnya efektif gitu, menjadi penutup segmen untuk bracing ini. Terima kasih. Mungkin saya menjelaskan sedikit dulu ya kalau tentang penggunaan brace. Tadi kan saya sempat sampaikan bahwa penggunaan brace itu idealnya di usia 30 sampai di sudut 30 sampai 45 derajat. Nah, pada kasus Jiva ini sudutnya 47 derajat. Nah, waktu itu kenapa saya berani menyarankan penggunaan brace? Itu ada 2 alasan. Yang pertama adalah sudut 45 derajat itu masih masuk dalam margin of error dari 45 derajat itu. Kalau saya mau berulang lagi, 47 sama 44 itu hasilnya sama. Jadi ini kondisi borderline di mana kita masih boleh mengkategorikan dia sebagai 45 yang boleh mendapatkan treatment brace. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, waktu itu Jiva umurnya masih kecil sekali. Jadi 10 tahun, jadi tulangnya itu belum matang, risetnya masih nol. Jadi saya juga sempat jelaskan ke mamanya Jiva bahwa kalau misalnya ternyata brace itu tidak efektif, kita mesti masuk operasi. Setidaknya brace itu memberikan kita waktu yang lebih panjang. Jadi kita memberi waktu menunggu tulangnya menjadi lebih matang. Nah, puji Tuhan dalam perjalanannya ternyata sudutnya tertahan dengan baik. Gitu. Nah, untuk syarat brace yang bagus, sebenarnya hampir semua brace itu efektivitasnya dalam menahan skoliosis itu sama. Asalkan brace itu dibuat dengan benar. Jadi dibuat dengan benar. Jadi brace-nya itu custom made. Jadi bukan beli brace jadi dipakai pasti benar. Jadi mesti sesuai dengan sudutnya. Kemudian kita buatkan brace-nya, setelah brace-nya jadi kita masih akan lakukan ronsen untuk memastikan brace-nya sudah benar atau belum. Setelah brace itu dibuat dengan benar, faktor kedua adalah pemakaian. Kalau pemakaiannya rajin, itu biasanya akan efektif.
Pemakaian yang dianjurkan itu adalah sekitar 23 jam sehari. Artinya dibuka pada saat mandi atau pada saat beraktivitas. Nah, kalau pemakaiannya 23 jam sehari, efektivitas itu mencapai 90% lebih. Tetapi kalau pemakaiannya hanya 13 jam, maka keberhasilannya hanya sekitar 50-60%. Jadi sangat tergantung ke pemakaian itu. Nah, Ziva nih pakainya rajin nih tadi 15 jam awalnya pada saat baru dapat grace, kemudian dalam perkembangannya bisa mencapai 22 jam. Dan ada olahraga juga ya dok ya, setiap hari ya, dengan konsisten, dengan usia yang masih history-nya 0, maka berisinya boleh dikatakan efektif. Okay. Baik, kita akan masuk segmen yang terakhir ya, untuk melihat waktu itu mengenai operasi dok. Ya, boleh kasih tahu kita nggak sih, kasih sedikit wawasan kepada kita apa sih sebenarnya terjadi di dalam meja operasi gitu dok? Kalau di operasi itu seperti apa gitu? Oke, silakan dok. Oke, jadi kalau ditanya operasi seperti apa, jadi kan intinya tadi ada tulang punggung yang bentuknya melengkung. Jadi tulang punggung yang melengkung itu kita ikat ke rod, ke batang oval chrome untuk ditahan supaya nggak tambah bengkok. Nah mungkin teman-teman di sini bisa melihat ada contoh foto di belakang, kebetulan ditampilkan oleh Eka Hospital. Jadi kita lihat di foto yang paling kanan, nah itu kurang lebih gambarnya seperti itu. Jadi di foto yang kedua dari sebelah kanan, kita lihat tulang punggungnya melengkung. Nah kemudian kita masukkan buat dan penyangga yang kita sebut rod, yang vertikal dari atas ke bawah itu. Kemudian setiap ruas tulang kita tarik, kita ikat ke rod yang vertikal tadi, sehingga dia tidak lagi bertambah bengkok. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kalau mau dicontohin mungkin teman-teman masih ingat kalau misalnya kita punya pohon yang bentuknya melengkung, biasanya kita pasang kayu, kemudian pohon itu kita tarik ke kayu itu, sehingga yang punya melengkung itu menjadi terkontrol, jadi naiknya lebih lurus. Jadi kasarnya seperti itu. Kak Flo. Terima kasih dok. Ini Kak Susan ada pertanyaan mengenai ini spine fusion? Dok, biasanya setelah operasi berapa lama bisa beraktivitas kembali? Sebenarnya habis operasi yang menghalangi pergerakan itu adalah rasa nyeri nih kasusan. Jadi kalau rasa nyeri itu sudah terkontrol, biasanya sudah boleh beraktivitas. Nah, yang namanya rasa nyeri tiap orang itu sangat subjektif. Ada yang mungkin saya cubit itu aja nih nggak sakit gitu. Nah, ada lagi yang saya cubit dengan kekuatan yang sama, itu teriaknya bisa sampai satu rumah kedengaran itu. Nah, jadi sangat jadi sangat dipengaruhi oleh rasa sakit setiap orang. Nah, ketika rasa sakit itu hilang, maka seorang skoliosis yang pasca operasi itu boleh beraktivitas. Aktivitas sehari-hari itu boleh bangun, berdiri, jalan, naik turun tangga, semakin nggak ada masalah. Nah, cuma biasanya 3 bulan pertama kita minta skoliosernya untuk hati-hati, untuk gerakan yang bungkuk-bungkuk, kemudian mengangkat berat, twisting, benturan, gitu. Nah, kalau aktivitas sehari-hari harusnya nggak masalah. Begitu sakitnya terkontrol, itu boleh bergerak. Nah, biasanya itu tercapai dalam waktu 3 sampai 10 hari. Pasca operasi itu biasanya sakitnya sudah mulai terkontrol, sudah bisa beraktivitas. Nah, rata-rata sih bilang mungkin sekitar 3 minggu, 4 minggu sampai berasa nyaman banget. Dok, berarti sekitar 3 sampai 6 bulan pasca operasi disarankan untuk tidak melakukan gerakan BLT ya dok ya, bending, lifting, twisting. Nah, tapi itu ada anjuran secara kasar ya Susan ya. Dalam perkembangannya itu sangat tergantung kepada stabilitas dari operasi kita. Kalau misalnya operasi kita yakin banget nih, oh ini stabil nih struktur yang kita bikin nih, itu sebenarnya nggak masalah. Saya banyak menemukan pasien yang pasca operasi ketika kontrol 2 minggu itu sudah joget TikTok. Jadi biasanya mamanya marah-marah nih, dok tolong diomelin dong, ini udah loncat-loncat nih dok gitu. Justru bagus ya dok kalau banyak bergerak ya, Bagus. pemulihannya semakin cepat ya. Justru mama-mamanya jangan larang ya gitu. Betul, saya bilang bagus dong bu gitu. Jadi jangan dilarang, nggak apa-apa sebenarnya. Tidak segampang itu suatu operasi skoliosis pengen bergeser atau tercabut, terutama untuk kasus idiopatik skoliosis. Kalau kita ngomongin yang degeneratif pada usia tua itu tentu berbeda karena tulangnya sudah berokos. Tapi kalau misalnya untuk idiopatik skoliosis, jarang sekali kita menemukan masalah pengen bergeser atau tercabut. Jadi gerak aja jangan takut. Oke, kita masih ada? Oke, pertanyaan terakhir ya.
ada kasus nih dok, katanya setelah operasi terdapat kaki panjang kaki sebelah, itu tuh ada kira-kira pemakaian insole atau apa, bagaimana ya dok ya? Ini karena kasus di grup kita tuh cukup banyak kasus seperti ini. Oke, mungkin bukan salah operasi kali ya Kak Arto ya. Jadi gini, hampir semua teman-teman skoliosis itu kakinya nggak sama panjang. Tadi kita tahu bahwa skoliosis itu kan terjadi pada usia pertumbuhan. Ketika tulang belakang itu tumbuh, tambah tinggi, tambah bengkok, kaki juga sedang tumbuh. Nah, tubuh itu secara otomatis akan mengkompensasi. Bayangkan kalau kita punya tulang belakang hurufnya C, tetapi tidak dikompensasi, maka C-nya akan jadi begini nih, gitu. Nah, tubuh itu berusaha mengkompensasi untuk membawa kepala tetap kembali ke tengah. Nah, salah satu cara yang dilakukan tubuh untuk melakukan kompensasi itu adalah dengan membuat kaki tumbuhnya tidak sama panjang. Nah, pada saat sebelum operasi, maka teman-teman skoliosis merasa, kaki saya sama panjang, karena keseimbangannya bagus. Nah, pada saat kita operasi, ketika tulang punggung tadi melengkung, kita tarik supaya sumnya berkurang, maka keseimbangannya berubah. Kita ingat bahwa kompensasi dari kaki tetap ada, panjang pendeknya tetap ada, tulang punggung yang tadi melengkung, kita tarik, kelengkungannya berkurang. Nah, maka teman-teman pasca operasi merasa, aduh, kaki saya nggak sama panjang nih. Gitu, ini gara-gara salah operasi. Nah, sebenarnya bukan, sebenarnya itu adalah mekanisme kompensasi tubuh yang saat ini kita nggak perlukan lagi. Nah, kaki yang tidak sama panjang ini, apakah perlu kita koreksi atau enggak, itu tergantung pada kasusnya. Nah, biasanya kita lihat ke keseimbangan. Tadi kita tahu bahwa tujuan dari kaki tumbuh tidak sama tinggi itu adalah untuk mengkompensasi tulang belakang yang mencapai keseimbangan, membawa kepala kembali ke tengah. Nah, kalau ternyata kaki yang dirasakan tidak sama panjang itu ternyata bagus untuk keseimbangan, maka tidak perlu kita koreksi. Tetapi kalau kaki yang tidak sama panjang itu akhirnya malah mengacaukan keseimbangannya, maka akan kita koreksi. Either itu dengan menggunakan insole, atau kasus yang berat mungkin kita bisa operasi lagi untuk panjangin kakinya. Oke, ada lagi Bu Susan? Oke, mungkin cukup dulu untuk kita tanya jawab. Saatnya sekarang dari peserta kali ya untuk memberikan pertanyaan jikalau ada. Kalau sudah ada yang dikumpulkan oleh kertas boleh dibawa ke depan. Kalau ada yang mau bertanya langsung juga boleh. Mungkin kita buka dulu untuk yang mau bertanya langsung. Ada? Oke, silakan Ibu. Halo, terima kasih dokter dan juga moderator. Saya Rose dari Jakarta Selatan. Pertanyaannya, kalau misalnya kan ada skoliosis, itu bagaimana? Tadi kan berbicara banyak tentang operasi. Namun banyak yang bilang pertama ke dokter spine operasi, ada juga yang bilang yoga, tapi ada juga pusat skoliosis bilang jangan yoga karena malah memperburuk karena ada BLT. Terus ada yang bilang pilates dan macam-macam. Jadi apa yang harus mungkin kita lakukan agar lebih efektif untuk penyembuhan dan pencegahan. Dan mungkin tadi ada yang bilang vitamin D, apakah kita perlu banyak minum vitamin D atau juga susu atau maybe berenang juga. Terima kasih. Dan juga dari BPJS apakah ada saran juga, karena saya dari kantor operasi swasta, ada asuransi swasta itu tidak menjamin untuk spine. Jadi apakah BPJS ada derajatnya bagaimana untuk persyaratan, kalau mungkin ada info. Makasih dok. Ya, makasih dok. Satu pertanyaan dulu ya dok ya. Langsung dijawab, langsung saya jawab ya. Oke, terima kasih Kak Ros untuk pertanyaannya. Kalau Kak Ros usianya udah biasa 18 tahun ya. Oke, jadi ini adalah skoliosis pada usia dewasa. Nah, pada usia dewasa penanganan skoliosis itu cara garis besar ada dua. Yang pertama operasi, yang kedua non operasi. Operasi itu akan kita lakukan kalau sudutnya di atas 50 derajat. Kalau Kak Ros ternyata skoliosis di atas 50 derajat, maka kita sarankan untuk operasi. Akan tetapi kalau sudutnya di bawah 50 derajat, maka jangan lakukan operasi. Jangan. Oke, apa yang bisa dilakukan itu tergantung kepada keluhannya. Kalau misalnya tidak ada keluhan, maka Kak Ros cukup exercise saja. Exercise melatih ototnya dijaga supaya tetap lentur dan tetap kuat supaya tidak timbul rasa sakit. Nah, untuk olahraganya sendiri, sebenarnya olahraga apapun itu tidak ada patangan. Jadi teman-teman skoliosis yang sudutnya di bawah 50 derajat, yang sudutnya tidak tambah bengkok, itu sama seperti orang-orang yang tidak punya skoliosis. Jadi jangan takut, lakukan saja. Tidak ada satupun olahraga yang terbukti secara medis bahwa ini akan memperparah skoliosis. Jadi nggak ada. Justru lakukan olahraga yang banyak untuk melatih otot punggungnya. Yoga boleh, pilates boleh, berenang boleh, nge-gym boleh, tidak ada patangan. Lakukan yang banyak.
Terjawab Pak Ros? Oke, vitamin. Jadi ada penelitian yang mengatakan bahwa salah satu yang mempengaruhi skoliosis untuk tambah bengkok atau enggak itu adalah vitamin D. Nah, akan tetapi vitamin D ini pun tidak terbukti sebagai penyebab skoliosis tambah bengkok. Jadi pada orang-orang yang vitamin D-nya cukup pun bisa terjadi skoliosis. Sehingga kita bilang vitamin D kurang itu cuma faktor resiko. Nah, karena vitamin D itu sesuatu yang aman, maka kita anjurkan untuk konsumsi, dijaga aja supaya kadar vitamin D-nya normal. Nah, idealnya bisa mengkonsumsi sekitar 2000 unit per hari. 2000 unit per hari. Ya, makasih Dokter Lidi. Dari sudut sini ada dulu, ya boleh perkenalkan nama dan asalnya. Permisi dong, izin bertanya. Saya dari SD 01 pagi, perwakilan dari sekolah. Ini pertanyaan dari orang yang sangat awam seperti saya, nggak ngerti skoliosis seperti apa. Jadi tadi saya dengar ada operasi ditaruh penyangga di tulang belakang ya dok. Iya. Nah itu fungsi penyangganya untuk meluruskan tulang punggung, fungsinya untuk meluruskan tulang punggung. Itu nanti kalau misalnya skolisisnya sudah membaik, apakah itu dicabut atau bertahan terus gitu di diri orang tersebut? Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih dok. Oke, terima kasih. Sebentar dok, satu lagi ya dok ya. Silakan. Selamat siang dok, nama saya. Selamat siang dok, nama saya Keiko. Saya skolioser. Saya itu derajatnya terakhir 30 derajat. Nah, saya pernah derajatnya itu 36. Terus dari itu saya periksa lisan, kemudian itu 30 derajat. Nah 30 derajat itu saya kan awalnya minta dioperasi, tapi kata dokter sekalinya itu jangan gitu. Karena kata dia, menurut senior saya, dokter Peggy, yang boleh dioperasi itu di atas 40, kata dia gitu dok. Oh ya udah, terus dari itu saya akhirnya olahraga, saya olahraganya nge-gym. Saya angkat beban, saya nggak ikut kelas zumba, pilates segala macam itu enggak. Saya olahraganya nge-gym. Nah awalnya itu dari 36 ke 30 itu saya masih pegel-pegel gitu lah. Nah pas saya nge-gym itu ada sekitar 3 bulan atau 4 bulan awalnya itu rasa sakitnya nggak ada lagi. Yang tadinya saya nggak kuat naik motor, jadi sejam itu pasti pegel-pegel. Saya sekarang udah bisa bawa motor 2 jam. Iya, jadi udah nggak sampai sama sekali gitu. Bahkan saya biasanya bawa bantal nih dong. Saya biasa bawa bantal. Itu tadinya saya tuh kemana-mana pakai bantal lah. Sekarang tuh kayak bantal itu cuma kayak udah kebiasaan aja. Jadi pakai bantal nggak pakai bantal itu nggak, iya maksudnya nggak terlalu pengaruh banget. Nah itu cuma saya pengen nanya, itu saya kan olahraganya nge-gym. Sedangkan kan saya banyak stigma terdapat orang gitu katanya kalau nge-gym itu nanti tambah berat jadi tambah parah bongkoknya. Tapi saya ngerasanya malah enak gitu. Olahraganya saya juga nge-gymnya angkat bebannya yang biasa-biasa aja kayak squat, kayak lunges gitu dok. Nah itu gimana dok pendapatnya? Terima kasih. Ya, baik dok, berarti 2 pertanyaan. Fungsi penyangganya akan dicabut atau tidak pasca operasi? Kemudian terkait dengan gym ini kira-kira gerakan gym apa yang disarankan? Oke, saya jawab pertanyaan itu dulu ya. Untuk gym boleh banget. Gitu. Justru gym yang melatih otot punggung itu akan bagus untuk skoliosis. Tadi yang saya sempat bilang bahwa pada orang skoliosis ototnya itu akan kaku dan lemah. Satu ketindih, satu ketarik. Nah, semua olahraga yang melatih otot punggung, salah satunya gym itu akan bagus untuk mengurangi sakitnya. Nah, kemudian tadi kenapa nggak perlu operasi? Karena operasi itu tujuan untuk menahan supaya nggak tambah bengkok. Kalau 36 derajat secara statistik usia dewasa itu tidak akan tambah bengkok. Dia akan bengkok kalau di atas 50. Jadi 36 derajat usia dewasa sama sekali tidak ada indikasi untuk kita lakukan operasi. Kalau ada dokter yang gila, pasiennya juga gila. Kalau 36 derajat operasi, gitu. Nah, kemudian untuk pertanyaan Bu Guru nih tadi, tujuan dari operasi untuk nahan supaya nggak tambah bengkok, bukan untuk meluruskan. Nah, meluruskan itu anggap saja sebagai bonus. Karena kita takutkan pada skoliosis adalah dia tambah bengkok, mengganggu fungsi organ, terutama fungsi paru-paru, bisa sesak, bisa meninggal. Nah, kita pasang pen itu untuk seumur hidup, Bu. Jadi tidak akan kita cabut-cabut lagi. Begitu kita pasang, tidak dianjurkan untuk dicabut.
Benar jawabnya Bu ya. Ya, terima kasih Dok. Dari yang sana mungkin yang kasih kesempatan. Oke, mungkin kita baca dulu pertanyaan yang sudah ini dulu ya, jadi ganti-gantian ya, supaya fair. Dok, ini banyak banget pertanyaan mengenai operasi, saya juga bingung memilihnya. Tapi mungkin saya coba sampaikan supaya lebih cepat. Jadi beberapa pertanyaan itu adalah, ini kebanyakan yang ternyata usianya sudah seperti saya ya, hampir 50 gitu ya. Ini ada Ibu Ika yang usia 51, pasien ortopedi juga, akan sudah dijalankan operasi di tahun 2026. Derajatnya di atas 50, bawah 55, tipe S. Pertanyaannya ini, kalau usia seperti ini, apa operasi nggak beresiko? Dan apa pasca operasi ada efek samping? Karena kan masa otot makin berkurang. Dan kemudian juga mungkin bisa menyambung, ini ada yang bertanya, itu apakah nanti habis operasi perlu lepas pen nggak? Lalu ada kemungkinan nggak setelah operasi itu sudut bisa tetap bertambah buruk ketika usia bertambah? Boleh silakan jawab. Oke, yang pertama usianya berapa ya? 51 tahun. Oke, untuk usia 51 tahun itu biasanya masih relatif aman. Yang kita takutkan pada usia tua adalah tulang punggung yang keropos. Karena kita akan pasang pen di dalam, pen itu kita tancapkan ke tulang punggung. Itu akan bahaya. Bahayanya adalah kalau misalnya tulang yang keropos, pennya nggak terpegang dengan kuat, itu bisa bergeser, bisa kecabut. Kemudian hal lain yang bisa terjadi pada usia tua adalah kalau misalnya daya tahan tubuhnya udah turun, itu akan rentan terinfeksi. Nah, tapi untuk 51 tahun sih relatif masih aman kaflo. Nah, yang kedua untuk pen dicabut, jawabannya enggak, akan seperti itu. Kemudian kalau sudah terpasang pen, selama pennya tidak bergeser atau tidak patah, maka tempat yang dipasang pen itu nggak akan berubah lagi sudutnya. Kalau ada perubahan itu biasanya karena tadi margin of error pembentukan kita. Nah, akan tetapi terkadang operasi skoliosis itu walaupun kurvanya bentuknya huruf S, itu tidak semuanya kita pegangin, kita pasangin pen. Terkadang misalnya bentuknya huruf S, kita nilai oh ternyata yang struktural hanya di atas saja, yang di bawahnya itu non struktural, kita pasang di atas. Nah, yang di bawahnya tempat yang nggak dipasang pen itu bisa saja tambah bengkok. Oke, berarti kesimpulannya kalau yang dipasang pen tidak akan bertambah buruk, tetapi karena ada bagian tubuh S yang tidak dipasang pen yang bukan struktural, itu ada kemungkinan tetap bertambah buruk. Ya, jadi tetap ada kemungkinan itu. Dan kemudian mungkin untuk ada pertanyaan nih, ada yang mungkin misalnya ini masih ada yang merasa setelah operasi skoliosis harus lepas pennya. Enggak ya Dok ya? Jangan dilepas. Jangan dilepas jadi, ya. Jadi mungkin teman-teman bisa membayangkan operasi skoliosis kan kita pasang penyanggani tadi yang saya bilang vertikal itu bayanginnya dengan kita melakukan cor beton. Jadi kita ikat dengan besi, kemudian besi itu nanti besi dan tulangnya itu akan dikembangkan oleh tulang asli yang kita sebut sebagai fusi. Nah, itu bayanginnya sebagai semen. Nah, kalau fusi itu sudah terjadi, pen itu sudah dipasang dan tulang itu sudah tumbuh, maka strukturnya akan kuat sekali. Nah, di tiang beton itu kita tidak akan melakukan pencabutan besi yang kita masukkan ke dalam. Karena untuk melakukan pencabutan besi itu kita mesti bongkar semennya. Nah, begitu juga dengan operasi skoliosis. Ketika fusi itu terjadi, kita tidak akan cabut pennya. Karena kalau kita cabut pennya, kita mesti bongkar lagi tulang yang udah tumbuh tadi, yang sudah fusi. Oke. Satu terakhir yang dari pertanyaan, setelah itu kita kasih kesempatan live, habis itu nanti balik lagi ya. Ini ada pertanyaan, ini spesifik banget. Dokter, operasi di Eka Hospital, bone graft-nya diambil dari mana? Dari mana kita bisa tahu kalau fusi tulang sudah terjadi sempurna? Ini kayaknya masih yang dokter Pedi dan sudah dioperasi di Eka. Ada namanya, tapi kalau disebutnya nanti dokter langsung pengen tahu. Ini pengen tahu nih, bone graft-nya diambil di mana? Lalu mungkin kan biasa operasi ada follow up 3 bulan, 6 bulan, 9 itu untuk apa sih Dok? Kalau nggak dilakukan apa resikonya? Nah, itu mungkin 2 pertanyaan. Oke, untuk fusi itu kan tadi kan penyatuan tulang. Biasanya untuk mempercepat proses fusi itu kita kasih cangkok tulang, jadi bone graft yang tadi. Nah, bone graft itu yang paling bagus adalah bone graft yang diambil dari tubuh sendiri. Gold standarnya yang paling bagus itu adalah dari tulang panggul, dari iliak, dari tulang panggul. Nah, permasalahannya adalah kalau pengambilan tulang, cangkok tulang itu dari tulang panggul itu sakitnya luar biasa. Bahkan sakitnya itu melebihi sakit operasi skoliosisnya. Nah, sehingga seiring dengan waktu si pengambilan bone graft dari panggul itu mulai ditinggalkan. Saat ini kita menggunakan 2 sumber bone graft, yang satu tetap dari tubuh sendiri. Ada bagian tulang belakang yang harus kita potong pada saat operasi. Setelah kita potong, kita keluarkan,
kita masukkan lagi sebagai cangkok tulang yang kita sebut sebagai cangkok tulang dari tubuh sendiri atau otot graft. Nah kemudian kalau dirasakan kurang, kita punya cangkok tulang sintetik saat ini. Jadi dari hidroksiapatit. Nah kita bisa menggunakan itu juga untuk menambah. Kemudian untuk menilai fungsi itu gold standarnya adalah dengan CT scan. Nah, cuma pertimbangannya kalau kita sering-sering melakukan CT scan radiusnya cukup gede. Biasanya kita cukup menilai dari ronsen. Memang tidak confirm 100%, tapi sekilas kita bisa dapat gambaran pertumbuhan tulangnya. Karena pertumbuhan tulang akan terlihat di X-ray. Indikatornya adalah tadi kan kalau kita lihat di X-ray itu bentuk tulangnya segi 4. Ketika fusi, garis yang memisahkan segi 4 itu mulai hilang. Jadi lama-lama kita nggak bisa lihat lagi batasnya. Sehingga kita mau mengukur kadang udah nggak bisa lagi mengukur suhunya karena batas enteng itu udah hilang. Berarti pertanyaannya ini terakhir adalah itu follow up 3 bulan, 6 bulan tuh untuk apa dok? Kalau nggak dilakukan resikonya apa? Ini juga mungkin pasiennya sudah operasi lupa follow up gitu. Jadi sebenarnya sih nggak apa-apa sih, nggak bahaya. Kenapa kita perlu lakukan follow up? Kita pengen mengevaluasi keseimbangan. Follow up awal 2 minggu itu biasanya untuk melihat lukanya. Lukanya apakah ada infeksi atau enggak. Kemudian kita cari-carikan biasanya. Kemudian 3 bulan itu biasanya kita untuk menilai keseimbangan. Karena tadi pada saat kita lakukan operasi, keseimbangan yang sudah ada belum operasi itu berubah. Nah kita pengennya adalah habis operasi keseimbangannya bagus. Nah pada saat 3 bulan, 6 bulan itu kita pengen lihat keseimbangannya. Karena kita tahu bahwa dalam 1 tahun pertama itu adalah periode emas untuk mencapai keseimbangan baru. Nah jadi kita nilai keseimbangannya. Jadi kalau teman-teman yang berobat ke saya itu sering saya gunakan pendulum yang saya taruh di lehernya, saya ukur ke lipat bokongnya. Nah itu untuk mencari keseimbangan. Jadi kalau misalnya orang seimbang harus disuruh gerakan kemana? Betul. Jadi terkadang ada latih-latih dilanjutkan atau terkadang kita butuh sulit itu penyangga kaki insol. Nah nanti yang untuk 1 tahun, 2 tahun itu untuk menilai fungsinya. Karena kita tahu fungsi itu bisa terjadi 1 sampai 2 tahun. Kemudian 5 tahun dan sekali lagi 20 tahun itu untuk menilai functional outcome-nya. Karena kita tahu bahwa operasi skoliosis ini tekniknya terus berkembang. Jadi mungkin teman-teman zaman dahulu pernah dengar bahwa operasi skoliosis itu jangan dilakukan. Karena kalau dilakukan itu kedepannya akan sakit punggung bawah. Nah itu adalah dari penelitian jangka panjang. Untuk operasi dilakukan dulu di tahun 60-an, tahun 80-an itu memang terjadi. Nah dengan teknik yang baru sekarang ini kita tetap harus mengikuti dia. Apakah masih akan terjadi sakit punggung itu atau tidak? Baik, terima kasih. Mungkin Joseph bisa kasih kesempatan dulu. Ada satu di sini dulu. Ya oke, silakan. Baik, selamat siang dokter. Saya dengan April, saya dari Jakarta Timur. Saat ini saya sedang membuat buku terkait dengan skoliosis dan itu dari tahap editing. Yang saya ingin tanyakan, ada di situ disebut dengan sindrom spaliasis cerebral syndrome, kemudian Marfism dan beberapa lainnya. Yang ingin saya tanyakan, ini dampaknya terkait dengan kondisi skoliosis ini seperti apa dokter? Terus kemudian satu lagi dok, ada tadi ada kopengel, terus ada Lenker. Yang terbaik antara kedua ini sebenarnya seperti apa dokter? Terus satu lagi dok, ada operasi isola ya dokter. Saya kurang paham isola ini seperti apa sih dok gambarannya gitu. Demikian dokter, terima kasih. Ya, terima kasih dokter. Saya langsung Oke. Terima kasih Bu. Ini pertanyaannya banyak banget nih. Mudah-mudahan saya ingat. Oke. Yang pertama tentang sindromik skoliosis. Jadi kan skoliosis tadi penyebabnya ada banyak tipenya. Salah satunya adalah kelainan akibat penyakit lain. Contohnya adalah kelainan neuromuskular. Contoh Marfan syndrome. Marfan syndrome itu ada kelainan pada ototnya, sehingga tulangnya itu dalam pertumbuhannya juga mengalami kelainan. Nah, untuk skoliosis sendiri sih sebenarnya nggak terlalu banyak berbeda. Tulang punggungnya melengkung, ada rotasinya. Tapi kalau pada kasus Marfan syndrome itu nanti implikasinya ke operasinya. Kalau kita perlu operasi, operasi pada Marfan syndrome itu cukup berat, cukup susah. Karena tulang belakangnya tempat kita memasang pen itu biasanya ukurannya sangat kecil. Gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah resiko pada saat pembiusan. Pada kelainan sindromik itu seringkali muncul bahaya-bahaya yang tidak terjadi pada operasi idiopatik. Contohnya paling takutkan semua orang itu adalah hipertermi maligna. Jadi ketika dibius, tubuhnya tiba-tiba suhunya naik jadi 41 derajat, 42 derajat. Nah itu bisa menimbulkan kematian. Jadi nanti implikasinya pada persiapan operasinya.
Kita mesti menyiapkan obat-obat khusus yang sangat susah ditemukan di Indonesia kalau kita mau melakukan operasi neuromuskular itu. Kemudian pertanyaan kedua tadi tentang Isola ya. Isola itu adalah nama jenis operasi skoliosis, Bu. Nah, Isola itu berkembang pada tahun 80-an awal, 80-an pertengahan sorry. Nah, saat ini sudah tidak kita gunakan lagi Isola itu. Saat ini kita melakukan posterior spinal fusion, kita lakukan pemasangan pen dari belakang. Kemudian yang berkembang baru ada namanya VBT, itu tethering, itu operasi dari depan. Nah, Isola saat ini sudah kita tinggalkan. Ada satu lagi ya tadi ya, Cope Angel sama Cope Angel sama Linky. Oke, jadi Cope Angel sama Linky itu dua hal yang berbeda, Bu. Jadi Cope Angel itu adalah cara kita mengkuantifikasi sudutnya. Jadi tadi kita lakukan skoliosis ini berapa derajat sih? Kalau misalnya dia ada satu kelengkungan misalnya 30 derajat. Kalau dia ada dua kelengkungan misalnya 30 derajat sama 40 derajat. Nah, itu Cope Angel. Nah, yang kedua Linky itu lebih ke arah klasifikasi dari skoliosis itu. Jadi Linky itu membagi skoliosis menjadi 6 tipe. Jadi ada tipe yang C, itu kalau terjadi di tulang tengah metatarsic, kita sebutnya Linky 1. Kalau misalnya Linky 2, itu terjadi dua kelengkungan di punggung sisi atas dan punggung tengah. Nah, dia membagi menjadi 6 tipe. Jadi bukan ke arah sudutnya, tapi lebih ke arah tipenya. Ada berapa kurva? Itu Linky. Sudah terjawab? Oke, terima kasih dok. Dok, dikarenakan memang kita waktunya tuh sangat sempit ya, jadi kita akan yang cepat aja jawabnya, yang singkat-singkat, karena Dokter Pedi juga nanti setelah acara ini akan ada operasi, jadi waktunya sangat terbatas. Ini kita jawab secara cepat aja ya dok. Ada yang bertanya, 14 tahun dosis vitamin D-nya sama ya dok? 2000 boleh. Vitamin D sama. Oke. Selanjutnya kalau skoliosisnya 15 derajat masih suka naik gunung, itu gimana dok? Apa-apa boleh. Apa-apa, lanjut ya. Satu lagi, skoliosis dan kehamilan dok, bagaimana meringankan rasa sakit? Sebenarnya nggak ada masalah sih. Skoliosis terjadi di punggung tengah, kehamilan itu terjadi di panggul. Jadi nggak ada hubungannya antara skoliosis dengan kehamilan. Sakit punggung yang terjadi pun belum tentu karena skoliosis, karena kita tahu kalau orang yang punya skoliosis pun bisa terjadi sakit punggung kalau hamil. Oke, jelas ya, jadi tidak ada hubungannya ya antara kehamilan dan skoliosis. Ya. Dokter Peggy, ini karena banyak pertanyaannya, ini ditembak langsung ya dok. Atau nanti nggak mau dikumpulin, dikasih ke teman-teman dari kan nanti saya jawab pakai email aja. Nanti kita akan minta Dokter Peggy menjawab, ini mungkin tertulis, setelah itu akan diupload di Instagramnya ISC ya. Jadi mohon maaf sekali karena memang waktunya terbatas. Karena setelah ini Dokter Peggy akan mengajar, menunjukkan cara untuk Timo Adam Benford screeningnya ya dari keluarga sekolah. Terima kasih. Oke, waktu dan masih sangat habis. Iya, tunggu tahan dulu ya di sini kakak-kakak ya. Tetap aja duduk di sini. Ya, sebagai tambahan informasi kepada teman-teman kita semua di sini bahwa member ISC bisa mendaftar untuk mendapatkan kartu ikat ISC yang ada benefitnya nanti boleh kita pakai di rumah sakit EKBSD dan juga di tempat prakteknya Dr. Pedi. Ya, nanti boleh mendaftar di belakang ya. Atau nanti akan dikasih ke grup Telegram seperti itu ya. Jadi ada info mengenai kartu ikat ISC kepada member ISC diperbolehkan untuk mendaftar karena ada benefitnya. Ya, kemudian kita sudah mendapatkan sesi talk show yang begitu luar biasa. Ya, tepuk tangan untuk sesi talk show dan tanya jawab. Seperti tadi yang dijanjikan, pertanyaan-pertanyaan akan di summarize dan akan dijawab oleh Dr. Pedi di forum yang berbeda. Nanti akan di-emailkan, disampaikan kepada grup Telegram. Ya, untuk menutup acara bagian sesi tanya jawab ini, kita akan membagikan penghargaan kepada Dr. Pedi yang berupa penghargaan bakat. Ya, kami dari panitia dan seluruh yang hadir dalam acara hari ini berterima kasih kepada Dr. Pedi. Tepuk tangan kepada Dr. Pedi. Semoga penghargaannya diberkati oleh Tuhan. Ya baik, terima kasih Dr. Pedi. Dr. Pedi tahan di depan ya.
Kita akan masuk ke segmen berikutnya, segmen untuk screening skoliosis.